Hai, kalian pasti sudah mendengar tentang seorang anak muda Italia yang sebentar lagi akan digelari beato oleh gereja Katolik. Iya, namanya Carlo Acutis. Inilah kisah hidupnya. Carlo Acutis lahir di London, Inggris pada tanggal 3 Mei 1991. Saat itu, keluarganya berada di London karena alasan pekerjaan. Namun pada bulan September tahun yang sama, keluarga Acutis kembali ke Italia dan menetap di Milan. Carlo adalah anak tunggal. Sejak kecil, dia telah menunjukkan keistimewaan dalam kecerdasan serta kemampuan bersosialisasi yang baik. Setiap kali mamanya membawa Carlo keluar untuk berjalan-jalan, Carlo selalu minta untuk masuk ke gereja yang dilewatinya untuk mengunjungi Yesus, mencium salib, dan meletakkan bunga di bawah kaki Bunda Maria. Padahal waktu itu papa mama Carlo bukanlah orang Katolik yang rajin ke gereja maupun berdoa. Justru karena tersentuh oleh cinta Carlo kepada Tuhan, papa mamanya mulai kembali ke gereja. Bahkan mamanya aktif menjadi katekis. Sejak umur 6 tahun, Carlo rajin ikut masuk ke kelas yang dibimbing oleh mamanya. Romo pembimbing katekis mengenal Carlo dan pada saat umurnya 7 tahun, Romo itu melihat bahwa Carlo sudah bisa menerima komuni pertama. Sejak saat itu, setiap hari Carlo selalu ikut misa kudus dan berdoa rosario. Carlo menulis, kalau orang berada di bawah sinar matahari, kulitnya akan terbakar. Tapi kalau orang berada di hadapan Yesus Ekaristi, dia akan menjadi suci. Carlo termasuk anak yang pintar, namun tidak suka bersaing dengan teman-temannya. Justru dia membantu dengan murah hati. Karena keramahan dan selera humornya yang baik ini, dia disukai oleh teman-temannya. Dan seperti anak-anak seusianya, Carlo juga senang main PlayStation, main sepak bola, bercanda dengan teman-temannya, membuat video bersama mereka, membuat kenakalan-kenakalan di kelas, hingga ditegur gurunya dan sebagainya. Namun, Carlo sangat sadar akan kelebihan dan kekurangannya. Dia sering menulis diari tentang usaha-usaha untuk memperbaiki dirinya dan rajin mengaku dosa. Katanya pada suatu hari, mengapa manusia lebih khawatir akan kecantikan tubuhnya, tetapi tidak peduli dengan keindahan jiwanya sendiri? Hidup itu sungguh indah hanya ketika kita dapat mencintai Allah di atas segala sesuatu dan mencintai sesama seperti diri sendiri. Carlo sangat tertarik dengan komputer. Sejak umur 9 tahun, dia mulai belajar programming secara otodidak dari buku-buku yang dibelikan oleh orang tuanya. Dia mulai dengan merekam dan mengedit video-videonya sendiri, menulis artikel-artikel, hingga membuat situs web. Kemampuannya ini diakui oleh teman-teman dan orang-orang dewasa yang paham dalam bidang teknik informatika. Mereka menganggap Carlo sebagai seorang jenius sebab di umurnya yang masih sangat muda, dia dapat memanfaatkan teknologi informasi setingkat orang-orang yang belajar secara khusus di universitas. Kedekatannya pada Allah, kecintaannya pada Ekaristi, dan menerima komuni kudus membuat Carlo remaja menciptakan sebuah website yang berisi semua kisah mujizat Ekaristi yang pernah terjadi di dunia, dan beberapa di antaranya pernah dia kunjungi. Sampai sekarang kita masih bisa melihat hasil karyanya di www.miracolieucharistici.org dalam beberapa bahasa, termasuk bahasa Inggris. Alamat ini dapat kalian akses di deskripsi video ini. Carlo membuat semuanya sendiri.
Dari pemrograman, pengeditan video, redaksi, dan tampilan koran-koran yang diunggahnya. Bahkan beberapa tur virtual merupakan hasil dokumentasinya ketika dia pergi mengunjungi tempat-tempat itu. Sono destinata a morire. Ketika berumur 15 tahun, Carlo didiagnosis menderita leukemia akut tipe M3 yang dalam waktu singkat membuat Carlo menderita kesakitan yang hebat. Menurut kesaksian orang tua, para dokter, dan perawat yang membantunya, dengan tingkat kesakitan yang diderita Carlo, justru merekalah orang-orang yang ada di sekitarnya yang merasa terbantu dan terhibur oleh Carlo. Dia selalu berusaha untuk tidak mengeluh dan selalu mengeluarkan kata-kata yang menghibur. Dia mengatakan kepada mamanya, "Ma, aku ingin keluar dari rumah sakit ini. Aku tahu aku tidak akan keluar dalam keadaan hidup. Tapi aku akan mengirimkan tanda agar kalian tahu aku telah berada di tempat yang indah. Aku meninggal bahagia, Ma, karena aku tidak pernah menghabiskan waktu hidupku untuk hal-hal yang menyedihkan hati Yesus." Kata-kata yang sering diucapkan di hari-hari terakhirnya adalah, "Aku mempersembahkan semua penderitaanku pada Tuhan demi gereja dan Bapa Paus. Aku tidak ingin pergi ke api penyucian. Aku ingin langsung ke surga." Kata-kata yang keluar dari mulut seorang remaja berusia 15 tahun itu seharusnya membuat kita berpikir untuk tidak main-main dengan iman kita. Kita harus mulai hidup seakan-akan besok adalah hari pengadilan terakhir kita. Pada tanggal 10 Oktober 2006, Carlo meminta sakramen perminyakan karena dia merasa waktunya tidak lama lagi. Pada hari Rabu 11 Oktober, Carlo mengalami koma dan pukul 5 sore, para dokter menyatakan kematian otaknya. Carlo berkehendak mendonorkan organ tubuhnya pada seorang muda yang menanti transplantasi donor. Namun keinginan itu tidak dapat dipenuhi karena leukemia yang merusak organ-organ tubuhnya. Hari berikutnya, Kamis 12 Oktober 2006, jantung Carlo berhenti berdetak. Pada tanggal 14 Oktober 2006, pada saat pemakamannya, gereja dipenuhi dengan pelayat yang kebanyakan merupakan orang-orang miskin yang ternyata tanpa diketahui banyak orang seringkali menerima bantuan dari Carlo dan mamanya. Banyak orang tersentuh dengan hidup dan kematian anak remaja ini dan mulai berdoa melalui perantaraannya. Pada tanggal 12 Oktober 2010, di Kapel Nuestra Señora Aparecida Campo Grande, Brasil, seorang anak laki-laki ditemani kakeknya mendekati relikui Carlo Acutis. Anak laki-laki itu menderita penyakit langka yang menyerang pankreasnya, membuat makanan tidak dapat masuk ke usus, sehingga anak itu menderita karena muntah terus-menerus, termasuk setelah minum air. Keadaan ini dapat membawa pada kematian dan hanya dapat dibantu dengan operasi. Ketika telah berada di hadapan relikui Carlo, anak itu bertanya kepada kakeknya, "Apa yang harus aku minta?" Dan kakeknya menjawab, "Supaya kamu tidak muntah lagi." Sejak saat itu, anak itu berhenti muntah. Dan berdasarkan pemeriksaan medis, anak itu dinyatakan sembuh total tanpa menjalani operasi apapun. Mujizat inilah yang membuat Carlo Acutis akan digelari Beato pada tanggal 10 Oktober 2020 yang akan datang. Ekaristi adalah jalan tolku menuju ke surga. Itulah kalimat yang sering diucapkan Carlo. Teman-teman, apa yang bisa kita teladani dari Carlo Acutis
seorang remaja 15 tahun. Mencintai Ekaristi, mengikuti Misa Kudus dengan kesadaran yang penuh bahwa Yesuslah yang ada di hadapanku dan tinggal di dalamku. Mencintai Bunda Maria, sebab jika hidup bersama Yesus dan bagi Yesus adalah sebuah rahmat, tentu untuk sampai ke sana cara termudah adalah berjalan bersama Maria, karena dialah Sang Bunda yang penuh rahmat.